Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Bayu Aulia, Hedwigis Giska, Henry Setia Gunawan, Reza Livalino, dan Yusi Nurul Aini akan membahas tentang manusia dan hukum. Hukum dan manusia hidup berdampingan karena manusia agar bisa hidup teratur dan tertata memerlukan hukum atau aturan. Hukum sudah ada sejak zaman nenek moyang kita, baik itu berbentuk hukum yang tertulis ataupun tidak tertulis. Hukum merupakan sistem yang sengaja dibuat oleh manusia bertujuan untuk membatas terhadap berbagai tingkah laku dari manusia agar tingkah laku manusia tersebut dapat terkontrol atau dapat, dengan kata lainnya, bahwasanya hukum adalah sebagai aspek dari yang sangat penting keberadaannya digunakan atas dari rangkaian kekuasaan dari suatu kelembagaan. Tugas dari hukum tersebut adalah untuk menjamin segala kepastian hukum di tengah masyarakat. Maka dari itu, setiap warga masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan di depan hukum, sehingga dengan penjelasan ini, hukum dapat diartikan berupa peraturan serta berbagai ketentuan tertulis atau tidak tertulis, yang mana untuk mengatur kehidupan masyarakat serta menyediakan beberapa sanksi bagi yang melanggarnya. Hukum terdiri dari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh suatu lembaga yang memiliki kewenangan. Hukum memiliki sifat mengikat semua orang, maka hukum wajib untuk ditaati karena mencakup dengan adanya aturan kehidupan manusia. Materi selanjutnya yaitu tentang tujuan hukum. Terdapat dua teori yang menjelaskan tentang tujuan hukum. Di antaranya ada teori etis dan teori utilitis. Teori etis bertujuan untuk mencapai keadilan dan memberikannya kepada setiap orang yang menjadi haknya. Teori etis lebih mendasar kepada etika, dan isi hukumnya ditentukan oleh keyakinan diri sendiri tentang adil atau tidak adil. Yang kedua ada teori utilitis. Teori utilitis bertujuan untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Selain dua teori tadi, terdapat juga tujuan hukum secara universal, seperti ketertiban, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Hadirnya hukum membuat setiap perkara bisa diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantara hakim berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Hukum juga bertujuan untuk menjaga dan mencegah setiap orang untuk tidak menjadi hakim terhadap dirinya sendiri. Hakikatnya, tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan dan keadilan. Berikut ini ada tujuan hukum secara universal yang berada di tengah-tengah masyarakat. Tujuan hukum yang pertama yaitu mendatangkan kemakmuran dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, hukum mengatur pergaulan di masyarakat agar terciptanya kedamaian. Yang ketiga, hukum memberikan petunjuk bagi orang-orang dalam pergaulan di masyarakat. Yang keempat, hukum menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada semua orang. Yang kelima, hukum juga bertujuan untuk menjadi sarana mewujudkan keadilan sosial. Yang keenam, hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Dan yang terakhir, tujuan hukum sebagai fungsi kritis. Baik, selanjutnya ada tujuan hukum menurut para ahli. Yang pertama, ada menurut Aristoteles, cita dari teori etis. Seperti yang kita ketahui bahwa teori etis sepenuhnya memiliki tujuan untuk mencapai keadilan. Artinya, memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Yang kedua, Jeremy Bentham, atau pencipta teori utilitis. Tujuan hukum ini adalah untuk mencapai manfaat sebanyak-banyaknya untuk disebarluaskan di masyarakat. Artinya, hukum akan menjamin kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang. Yang ketiga, menurut Profesor Subekti, tujuan hukum menurut Profesor Subekti adalah menyelenggarakan
keadilan, dan ketertiban yang menjadi syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Yang terakhir, ada tujuan hukum menurut Purnadi dan Surjono Sukanto. Tujuan hukum menurut Purnadi dan Surjono Sukanto yaitu kedamaian hidup manusia yang meliputi ketertiban ekstern antara pribadi dan ketenangan intern pribadi. Halo, selamat sore Ibu dan teman-teman semuanya. Apa kabar? Saya semua kan? Saya Hetty Siska. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari hukum dan moral serta hubungan antara hukum dan moral. Yang pertama, hukum merupakan sebuah sistem yang sengaja dibuat oleh manusia yang bertujuan sebagai pembatas terhadap berbagai tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia tersebut dapat terkontrol. Atau dengan kata lainnya, hukum adalah berbagai dari aspek yang sangat penting keberadaannya yang digunakan atas dari rangkaian kekuasaan dari suatu kelembagaan. Sedangkan moral merupakan suatu sikap atau tindakan yang dimiliki setiap individu yang memiliki nilai positif seperti bersopan santun, sesuai dengan norma yang ada di suatu masyarakat. Dengan memiliki moral, manusia bisa menjalin hubungan yang baik dengan individu yang lainnya. Secara umum, moral merupakan sesuatu yang berhubungan dengan prinsip-prinsip tingkah laku, seperti akhlak, budi pekerti, dan mental, yang membentuk karakter dalam diri seseorang, sehingga seseorang dapat menilai dengan benar apa yang baik dan apa yang buruk. Itu pengertian dari hukum dan moral. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara hukum dan moral. Hukum dan moral mempunyai kaitan yang sangat erat, akan tetapi hukum tidaklah sama dengan moral. Hukum mengikat semua orang sebagai warga negara, sedangkan moral hanya mengikat seseorang sebagai individunya. Hukum berasal dari moral yang baik, begitupun sebaliknya, moral yang baik akan menghasilkan hukum yang baik pula. Hukum membutuhkan moral, kualitas hukum juga diukur dari mutu moralnya. Sebaliknya, moral juga membutuhkan hukum agar semakin terwujud secara lebih pasti dalam perilaku yang konkret. Contohnya, menghormati milik orang lain adalah sebuah prinsip moral. Prinsip ini kemudian diperkuat dalam hukum yang melindungi hak mereka. Itu penjelasan dari saya pada sore hari ini. Terima kasih teman-teman. Lalu selanjutnya akan saya bahas apa yang telah kami jelaskan. Terima kasih.